Kami dari UI Watch berangkat dari nilai inti, veritas kebenaran, probitas kejujuran, dan justisia keadilan, akan selalu bertindak berbuat semaksimal mungkin untuk bisa melakukan apapun yang kita lakukan untuk bisa tegaknya nilai-nilai inti tersebut dalam perilaku, perbuatan, tindakan, khususnya dan terutama pada rejim yang dipimpin Presiden Jokowi yang kami sebut rejim yang dikendalikan dan atau mewakili PKI Gaya Baru. Negara yang luar biasa kayaknya. Ya, jangan sampai kita dengar nggak peka. Korupsi 271 triliun. Nanti hilang gitu aja. Nah, Pak Mahfud udah semangatnya harus kita dukung. Karena beliau adalah orang akademis, ya, paham tentang hukum. Ya, oleh sebab itu bicaralah. Pimpin negara ini sadar untuk mencerdaskan anak bangsa asal tidak korupsi. Negara kita ini sangat-sangat kaya. Laut yang terluas, produksi ikannya nggak terbatas, jutaan ton, garamnya lagi, toh kita masih impor. Ini luar biasa sekali. Dipaksakan upacara di IKN, sementara sarana belum ada. Satu. Yang kedua, akan dibawa berapa ribu orang ke sana. Anggarannya dari mana? Lalu di sana mau tinggal di mana? Dan sebagainya. Jadi ayolah, anggota DPR tolong berpikir, tolong bicara. Untuk apa Anda jadi wakil rakyat semuanya diam? Kami di sini semua sudah membahas itu. Kami sudah hitung berapa banyak biaya yang harus dihabiskan untuk hal yang sia-sia. Setelah itu kalian pulang lagi ke Jakarta. Untuk apa? Ya, nyata di masyarakat kita adalah kasus KM 50. Begitu. Kasus KM 50 yang mengorbankan sedemikian rupa 6 orang suhada anak muda, ya, tanpa ada tindak lanjut yang jelas sampai saat ini. Dan ini akan menjadi PR buat bangsa Indonesia sampai kapanpun dan kita punya tugas untuk mengungkap kasus ini sampai tuntas. Yang dimana pada era rejim ini kasus tersebut berusaha untuk ditutup-tutupi. Kan sampai kapanpun kasus ini tidak akan bisa dilupakan oleh bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua yang hadir di sini. Kami dari UI Watch ini akan melakukan wawancara kepada semua alumni-alumni dari Universitas Indonesia yang bergabung dalam UI Watch. Dari sebelah kanan dimulai dengan Bapak Abang Joko. Sembernor. Ya kan? Joko. Ya. Mas Joko dari angkatan 82. Ya. Hukum ya? Ya. Hukum. Lalu sebelahnya ada Bang Buyung 74. Ya. Hukum. Lalu ada Bang Sony 84. Lalu ada Prof TB. Bang Taufik dari angkatan 63 ya? 64. Ya, gak apa-apa. Lalu di sebelah Bang TB ada Bang Hasril. Ini dari ekonomi 67. Sebelahnya ada Bang Asrul Harun. Angkatan 66 hukum. Saya angkatan 66 di IPK UI. Mantap benar, alhamdulillah nih. Tahun 77. Tahun 77. Balik lagi UI lagi, ekstensi hukum. Balik lagi. Alhamdulillah, Daksinapati ya. Ketiga kali lagi, balik lagi ke UI 95. Salemba. Depok. Balik lagi, masih hukum. Masya Allah. S2. Sampai S2 ya. Oke. Di sebelahnya, terima kasih Bang Heru. Bang Purwanto. Sekarang Bang Juju, yang setahu saya nih 82 hukum, nih advokat terkenal nih. Di UI paling menyolok ini. Terakhir ngurus ijazah palsu ini. Paling terkenal nih, rame. Karena saya ngikutin sidangnya beliau ini. Ya kan? Lalu terakhir Ibu Nindya. Saya Inanda Murni. Inanda Murni, ya. Iya. Psikolog. Oke. Terima kasih.
ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini, abang-abang kita semua. Kita akan mulai dengan dibuka dengan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Oke, silakan. Kenapa Satu Nusa Satu Bangsa kita hadir di sini? Untuk apa sih? Kita kan diwawancara dalam rangka menceritakan tentang kebangsaan kita. Oleh sebab itu, ini kita dianggap senior ini, umurnya udah 60 tahun ke atas semua, ada yang 80 lagi. Lebih. Nah, ada yang lebih 80. Jadi penyampaian kita hari ini adalah penyampaian kepada cucu-cucu kita untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Oke, kita berdiri semua. Dengan orang yang sedikit ini sudah mewakili Indonesia. Amin. Lintas generasi. Satu, dua, tiga. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Kita hening berdoa untuk kejayaan dan bangsa kita. Dan mulai. Selesai. Boleh kita ngobrol-ngobrol. Oke, terima kasih. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa dipimpin oleh Bang Sony. Amin. Oke. Sekarang kita mulai dari sambutan dari Bang TB ini. Pertama-tama silakan Bang TB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang kebetulan menyaksikan rekaman ini, kami dari UI Watch berangkat dari nilai inti, veritas, kebenaran, probitas, kejujuran, dan justisia, keadilan, akan selalu bertindak berbuat semaksimal mungkin untuk bisa melakukan apapun yang kita lakukan untuk bisa tegaknya nilai-nilai inti tersebut dalam perilaku, perbuatan, tindakan, khususnya dan terutama pada rejim yang dipimpin Presiden Jokowi yang kami sebut rejim yang dikendalikan dan atau mewakili PKI Gaya Baru. Ngacak-ngacak nggak pernah berhenti, bikin kacau Republik ini. Silakan cek. Sebelum rejim sekarang ini, apakah Republik sekacau ini? Korupsi di mana-mana, kebohongan presiden luar biasa, tidak ada permintaan maaf, terus dianggap biasa. Kalau mau dikatakan zaman yang paling gonjang-ganjing udah lama, tidak ada korupsi gila-gilaan kayak sekarang. Ada idealisme. Ini nggak ada idealisme, tujuannya satu. Bagaimana merusak bangsa ini, memperlemah bangsa ini, pecah belah umat Islam, memperlemah TNI. Kenapa? Supaya PKI Gaya Baru lebih mudah untuk mengatur negara ini dengan memasukkan orang-orang Partai Komunis Cina secara mudah lewat tenaga kerja, pura-puranya, dan lain sebagainya, yang dipimpin oleh perwakilan di sini yang saya sebut guyonan kita adalah Gubernur Jenderal Pak LBP. Dan idenya mudah-mudahan hoax, ingin memasukkan petani Cina untuk nanam di Kalimantan, memasukkan katanya TKA Cina bekerja di sini segala macam lewat tangan-tangan beliau, dan DPR tidak berkutik, tidak berbuat, tidak bertindak apapun, istilah bahasa Jermannya meneng wae, cicing wae, pada diam. Ini disebut dengan kudeta konstitusional. Jadi mari kita tegakkan terus. UI Watch tidak pernah pusing siapapun, kalau dia PKI Gaya Baru, siapapun dia, termasuk Jokowi sebagai presiden, kita akan antem. Tolong Pak Jokowi jelaskan mengenai Kepres 17 tahun 2022 yang tidak ini Anda sudah ogah-ogahan
peringatan 1 Oktober di Lubang Buaya, dan lain sebagainya, kita membacanya sudah sangat mudah sekali. Ya. Nah, kemudian buat KSP yang ngomongnya macam-macam tolong dicatat, dan juga untuk Menko Polhukam terutama tolong difahami, kami ulangi, minimal masih banyak warga bangsa ini yang otaknya jalan. Jangan melecehkan intelijensia otak bangsa sendiri, di mana kasus Densus 88 yang katanya dari Cipete mau ngacak-ngacak, ngancam-ngancam secara terbuka Jampitsus, dan tidak ada reaksi tindakan lebih lanjut, tapi digambarkan dengan menggambarkan pola pikir yang, maaf saya bilang, jangan membodohkan kita lah. Karena sudah gandengan antara Kapolri dengan Jaksa Agung, dianggap sudah tidak ada masalah. Klarifikasi sesakan apa tindakan Anda. Enggak benar itu, Densus keluyuran ngancam-ngancam di Jampitsus. Kok nggak ada tindakan apa-apa? Menko Polhukam dibilang udah salaman gandengan, kata ini bukan masalah pribadi, kok ini masalah bangsa ini. Masa solusinya ke masalah pribadi? Kayaknya Kapolri ribut personal dengan Kejaksaan Agung. Bukan itu kok. Tolong dijawab. Tuh mobil Densus yang ngowang-ngowang segala macam depan Kejaksaan Agung ngapain? Kami UAT tidak bisa mendiamkan ini. Tolong Menko Polhukam, tolong berbicara lebih cerdas. Kalau perlu kita ketemu. Dan untuk Jampitsus, Jaksa Agung, kami dukung penuh, kami angkat topi. Anda nggak usah takut. Kudeta konstitusional menjinakkan aspek-aspek institusi hukum tidak berhasil karena Anda melawan. MK, MA lupakan, sudah dikendalikan. Polisi sudah diacak-acak, mereka nunggu tinggal mengendalikan TNI untuk memperlemah negara dan bangsa ini. Itu yang kami sampaikan, semangat UIOT seperti itu, kami mengikuti, kami tidak pernah pusing. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang TB, pembukaannya membuat semangat bergegar ini. Oke, yang kedua kita langsung Pak Sony dulu ya, mungkin ya. Dari Bang Sony dulu nih. Apa nih? Dari TNI nih. Silakan Pak Jenderal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini, kita intinya hari ini adalah sharing. Oleh sebab itu apa yang disampaikan tadi sama senior kita sangat benar. Intinya adalah kalau yang muslim itu Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Katakanlah yang benar itu benar dan salah itu salah. Oleh sebab itu, karena kita pernah belajar di kampus semua, ada dosen dulu menyampaikan termasuk Bang TB, kalau untuk mencari kebenaran adanya di kampus. Tapi bukan berarti di luar kampus itu tidak ada kebenaran. Ya, kebenaran itu ada di mana-mana. Bagi kita adalah insan-insan akademisi yang pernah belajar di kampus, begitu gigihnya dosen mengajarkan kita. Al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Oleh sebab itu kita cahayakan ilmu-ilmu yang ada pada kita ya. Kita sampaikan kepada anak cucu kita, generasi penerus bangsa ini. Makanya tadi kita dahulukan satu nusa, satu bangsa. Kita hadir di sini adalah untuk bangsa dan negara kita sebetulnya. Dan kita bicarakan itu. Bukan karena kita tidak sayang, kita sayang sama bangsa dan negara ini. Oleh sebab itu kita bahas satu persatu. Di sini ada ahli hukum, ada ahli ekonomi, ada ahli filsafat, ada teknik, ya semuanya lah, ya. Kita bahu-membahu untuk mempersatukan tentunya bangsa ini agar kuat, ya berdiri, karena bangsa kita ini bangsa yang kaya, negara kita negara yang luar biasa kayaknya. Ya, jangan sampai kita dengar nggak peka. Korupsi 271 triliun. Nanti hilang gitu ya. Pak Mahfud udah semangatnya harus kita dukung. Karena beliau adalah orang akademis, ya, paham tentang hukum. Ya, oleh sebab itu bicaralah. Dan begitu juga dengan penguasa, jangan ada orang berbicara kebenaran yang menyinggung perasaannya dianggap musuh. Tidak, kritik itu adalah teman kita berdiskusi. Oleh sebab itu jangan tabu untuk dikritik. Saya pikir itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sony. Oke, kita lanjut bermisah yang ada di sini semua. Kita lanjut dengan
Bang Asrul ya? Oke. Pak Asril. Oh, Bang Asrul dulu. Pak Asril. Oke, Oh, saya. Oke, Bang Asrul. Silakan. Senior dulu lah. Terima kasih kawan-kawan rekan-rekan di UI Awards. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita gali di ilmu, di fakultas, di kampus, yaitu kebenaran dan kejujuran yang diajarkan oleh dosen kita. Oleh karena itulah, karena saya belum lengkapnya mendapat ilmu tersebut, saya 3 kali memasuki perguruan tinggi Fakultas IPK tahun 1966 yang dulu gabung dengan Fakultas Hukum. Yang dekannya yaitu Pak Selo Sumarjan di Salemba. Yang kedua, saya masuk lagi tahun 1977 lagi di Rawamangun. Yang akhirnya saya hanya donatur, saya sibuk dengan mencari kehidupan, mencari kebenaran. Ketiga, 95 atas petunjuk almarhum ibu saya sebelum meninggal. Nak, Rul, sini kamu. Anakku 3, tinggal kau 1. 2 orang, cuman gak ada yang sarjana. Kau lanjutkan sarjana hukum kau di UI. Dulu kau di UI, betul. Oleh karena itu, moto saya dari mulai muda, tiada hari tanpa menuntut ilmu. SMP 4 tahun, 4 sekolah, tidak pernah saya bolos, tapi tetap sekolah bagaimana mendapatkan ijazah. SMA 3 tahun, bagaimana mendapatkan ijazah, yaitu 5 sekolah saya di SMA dengan 4 kota yang berbeda-beda. Begitu juga di universitas ini. Sudah langlang buana saya ke Jerman, gratis uang sekolah di sana, nggak bayar, bahkan dapat duit lagi, saya orang asing. Apakah bisa seperti itu di Indonesia ini? Saya kira itu bisa, sepanjang pemimpin negara ini sadar untuk mencerdaskan anak bangsa, asal tidak korupsi. Negara kita ini sangat-sangat kaya. Laut yang terluas, produksi ikannya nggak terbatas, jutaan ton, garamnya lagi, toh kita masih impor. Tambangnya lagi, tambang emas, tambang minyak, gas, nikel, boksit, apalagi batu bara yang diberikan, yang menyimpang dari konstitusi, pasal 33. Lihat, UUD 45. Itu milik anak bangsa, dikuasai negara. Kok diberikan ke swasta? PLN sendiri bayar kepada si Erick Thohir, penambang batu bara. Itu belinya dolar. Ngerti nggak pemerintah ini? Sudah habis masa waktu, dibuat lagi peraturan Omnibus Law melalui pusat. Apa bodoh atau bagaimana? Jadi kalau pemimpin bodoh, rakyat mau dibodoh-bodohin. Ada yang pintar, berbangsa, bernegara. Marilah kita sekarang menyadarkan bagaimana ini pemerintahan ini tinggal 5 bulan lagi. Jokowi ini. Sekarang mari kita bergerak. Hai para intelektual, hai para penjabat, hai para TNI, sadarlah kalian. Kalau saya sudah cukup berjuang menurunkan presiden seumur hidup tahun 66, yaitu Soekarno, presiden seumur hidup. Saya ketemu Mokar yang nembak Soekarno di penjara Cipinang tahun 65. Saya udah wawancara sama dia dulu. Siapa lagi? Perampok Bank Banteng, si Ponto yang bapaknya Edi Tansil, bandit yang menipu Soekarno. Saya ingat ketemu. Saya wawancarai juga dulu dia. Apa nggak ingat kalian sejarah? Oleh karena itu saya menghimbau, janganlah kalian menghilangkan sejarah. Sejarah kalian putar balikkan. Apa kata rekan saya, Pak Taufik Baudin? Kenapa?
Itu kerjaan-kerjaan PKI yang menghilangkan itu. Betul. PKI itu menghalalkan segala cara. Demi maksud dan tujuannya. Jangankan orang, anak, keluarganya pun juga ditipu sama dia. Itu PKI. Saya korban PKI tahun 56. Saya sama nenek orang tua saya dimasukkan ke penjara. Ditipu duit saya oleh seorang tokoh Gerwani yang berasal dari Aceh dan Minang. Nah, bapaknya jadi menteri. Nggak bisa lupa. 56 umur saya 11 tahun. Nggak bisa lupa sama saya. Itulah kejahatan PKI. Ini mau dimulai lagi PKI. Hai, sadarlah saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Itulah saya imbau, bangkitlah jiwamu. Ketiga ini, berikut yang saya hadapin sekarang ini, saya sedih. Sedih melihat kode etik tidak ada gunanya, profesionalnya. Apa? Yang berkeliaran di medsos, 3 menteri, Terawan, Menteri Kesehatan, Letnan Jenderal. Nila Muluk, Menteri Kesehatan. Sapari, Menteri Kesehatan. Jual obat, membuat orang jadi confused. Yang mana benarnya? Saya bertanya, menghimbau, di mana yayasan lembaga konsumen? Anda hidup dari mana? Dari uang rakyat, bantuan dari Seknek, dari instansi pemerintah. Dulu Zumrotin, saya ingat suaminya duta besar di Swiss. Kok diam? Tidak apa yang terlihat. Saya menghimbau, jangan anak bangsa, saudara-saudara saya ini terjerumus. Di mana seorang dokter, mantan menteri, menjual obat, dipromosikan. Dia tidak percaya, jangan percaya obat-obat farmasi. Gila nggak ini? Kalau dipikir menteri ini, sampai dia mati uangnya pun nggak habis. Untuk apa lagi? Berbuatlah yang baik. Begitu juga Nila Muluk. Kalau dia meninggal, suaminya bekas menteri, nggak bakal habis. Apalagi yang kamu cari? Berikut, Sapilillah. Siapa? Siti Fadilah. Dari PAN itu dulu. Amin Rais, rekomendasi Amin Rais. Saya tahu. Dia jadi menteri. Dari jantung. Begitu juga. Dan banyak yang lain-lain lagi. Mengecilkan saya untung dikasih akal dan pikiran. Kalau obat farmasi itu semua dari dokter. Sudah uji klinis. Sampai saya sekarang tetap memakai. Tapi saya kesian. Saya mau dicoba-coba dipengaruhin. Siapa? Najwa Shihab. Sebagai promosi obat-obatan. Berapa banyak? Termasuk teman saya. Penyanyi dangdut. Mempromosi juga. Aduh. Termasuk Abdul Somad juga saya lihat tadi. Ini udah gila negara kita. Ini mau kemana? Nggak percaya sama dokter. Dokter itu bersekolah. Uji klinisnya ada. Hai ID. Ikatan Dokter Indonesia. Di mana fungsimu? Apa sudah bubar? Satu lagi. Lembaga konsumen. Apa kalian nggak melihat hanya terima duit saja, tidur-tidur? Kalian kan dapat honor. Kok diam? Bagaimana menyelamatkan negara ini? Anak bangsa ini, jangan anak bangsa ini hancur. Uang habis, badannya nggak sehat. Berikut saya serahkan sama teman saya yang lain, yaitu Saudara Heru. Izin, Bang. Baik, saya Heru Purwanto ingin sedikit saja mengungkap fakta terkait dengan upacara bendera di IKN. Ini luar biasa sekali. Dipaksakan upacara di IKN sementara sarana belum ada. Satu. Yang kedua, akan dibawa berapa ribu orang ke sana? Anggarannya dari mana? Lalu di sana mau tinggal di mana? Dan sebagainya. Jadi ayolah,
anggota DPR tolong berpikir, tolong bicara. Untuk apa Anda jadi wakil rakyat semuanya diam? Kami di sini semua sudah membahas itu. Kami sudah hitung berapa banyak biaya yang harus dihabiskan untuk hal yang sia-sia. Setelah itu kalian pulang lagi ke Jakarta. Untuk apa? Ya, jadi kami di sini UIWOS tidak ada niat apa-apa, tapi mengingatkan. Kami sebagai alumni UI, Fakultas Lintas Angkatan melakukan monitoring, mengingatkan kepada semuanya bahwa negeri ini memang sedang tidak baik-baik saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beras makin mahal, buang di dapur. Terima kasih Bang Asrul dan Bang Heru. Sekarang berlanjut kepada Bang Asril. Terima kasih. Angkatan 67 Fakultas Ekonomi nih, senior saya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya kaget dengan beberapa hari belakangan ini, yaitu dua hal. Yang pertama adalah masalah kereta api cepat, kereta api cepat kalau saya pergerakan, dan yang kedua adalah masalah IKN. Saya tahu persis bahwa kedua proyek itu proyek raksasa, tapi tidak pernah saya mendengar feasibility study report yang dikemukakan oleh pemerintah untuk menilai apakah proyek ini visible, bisa dilaksanakan atau tidak. Kan harus ada feasibility study report. Ya, saya melihat ini kerjanya pemerintah kok asal-asalan, ugal-ugalan, nggak ngerti apa-apa. Apakah Jokowi yang seorang notabene katanya seorang insinyur nggak pernah dengar atau nggak pernah tahu, nggak pernah terlibat dalam membuat feasibility study? Itu tanda tanya besar buat saya. Ya, yang kedua adalah katanya ada anggaran pendidikan yang sekitar 260 sekian triliun. Tapi menurut Menteri Pendidikan ya, Pendidikan Nasional Nadiem, itu beliau hanya menerima sekitar 67-an triliun. Jadi kemana larinya yang 200 triliun ini? Kami sebetulnya ingin tahu sebagai bagian terbesar, bagian terpenting dari rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Asrul yang begitu sangat menggelegar ini masalah feasibility study data ekonomi. Terima kasih. Mungkin Ibu Nendia Murni. Oh, iya. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah kami alumni UI tiada lelah dalam perjuangan ini untuk menegakkan kebenaran sesuai dengan moto Universitas Indonesia, Veritas, Probitas, dan Justisia. Ya, oleh karena itu saya mengajak yang kawan-kawan yang saat ini sudah dan sedang berjuang untuk terus melaksanakan perjuangan ini sampai kita bisa menggulingkan rezim ini. Ya, untuk yang saat ini mungkin karena berbagai kesibukan sedang atau belum mengikuti, mohon untuk kesediaan untuk ya minimal memonitor dan mendukung kegiatan upaya kita untuk melawan kezaliman yang sampai saat ini sudah sampai pada titik-titik yang tertinggi. Tertinggi dan itu semuanya bernuansa PKI gaya baru. Ya, kita semuanya ini sebetulnya boleh dikatakan seperti tertipu oleh satu keluarga yang saat ini berusaha untuk melanggengkan dinastinya. Ya, sekian juta orang boleh dikatakan terbius ya. Seperti terbius oleh satu keluarga yang saat ini menuju upaya untuk melanggengkan dinasti mereka, ya, kekuasaan mereka. Oleh karena itu mohon kesediaan untuk yang sudah berjuang, silakan lanjutkan perjuangan dan tiada kata lelah dalam perjuangan menuju Veritas, Probitas, Justisia, dan untuk semua menggulingkan PKI gaya baru yang saat ini sudah mempengaruhi semua lini kehidupan. Ya, saya rasa itu
yang dari saya. Terima kasih banyak. Silakan. Terima kasih Ibu kita, Ibu Murni. Jelas dan lugas dan tegas, ya kan? Terima kasih. Kita lanjut sekarang kepada abang kita, Bang Juju, ya, advokat kita dari tim hukum angkatan 82. Terima kasih Bang Juju. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati senior-senior saya sendiri dari kampus Universitas Indonesia dan rekan-rekan semua. Jadi seperti apa yang kita ketahui dan apa yang sudah diungkapkan oleh rekan-rekan tadi, bahwa pada intinya adalah negara kita yang dikatakan dalam preambel Undang-Undang Dasar 45 sebagai negara hukum, Pak. Ya, kita adalah negara hukum. Ternyata faktanya bahwa di era rezim ini hukum sudah diacak-acak, sudah diinjak-injak, sudah diabaikan, ya, dan tidak hormati sama sekali. Itu fakta seperti itu. Beberapa contoh kasus yang sedang berjalan, sudah berjalan pada saat itu. Contoh yang paling gamblang, ya, nyata di masyarakat kita adalah kasus KM 50, begitu. Kasus KM 50 yang mengorbankan sedemikian rupa 6 orang suhada anak muda, ya, tanpa ada tindak lanjut yang jelas sampai saat ini. Dan ini akan menjadi PR buat bangsa Indonesia sampai kapanpun dan kita punya tugas untuk mengungkap kasus ini sampai tuntas. Yang dimana pada era rejim ini kasus tersebut berusaha untuk ditutup-tutupi. Kan sampai kapanpun kasus ini tidak akan bisa dilupakan oleh bangsa Indonesia. Itu satu. Kemudian berikutnya adalah kasus-kasus yang menyangkut pelanggaran hukum ataupun pengabaian asas hukum di negara kita adalah misalnya yang jadi rejim ini, ya, yaitu kasus MK nomor 60, ya, di mana itu jelas-jelas di situ ada pengabaian hukum, ya, menginjak-injak asas hukum. Karena apa? Karena seseorang yang jelas-jelas belum memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden, tapi dipaksakan sedemikian rupa, akhirnya Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan persyaratan itu. Berikutnya adalah yang baru saja ya kita dengar adalah keputusan Mahkamah Agung. Demikian pula karena ini adalah satu keluarga, satu dinasti dari kelompok Joko Widodo. Itu jelas-jelas dan belum pernah terjadi di rejim sebelumnya. Mahkamah Agung sedemikian tendensius memproses kasus ini 3 hari saja memproses untuk hanya meloloskan. Boleh kita bisa walaupun tidak disebutkan kepada seseorang, tapi ini sudah bisa dipastikan ini meloloskan kepada semua orang. Semua orang sudah tahu, yaitu kasus seseorang untuk mencalonkan jadi gubernur kepala daerah, ya, itu di bawah usia 30 tahun. Jadi dengan usia di bawah 30 tahun sudah bisa mendaftar dan dengan alasan bahwa usia itu nanti akan diterapkan pada saat selesai atau pada waktu pencalonan atau pendaftaran. Dan banyak lagi kasus lain, ya. Belum lagi kasus pertambangan di mana di situ Presiden Joko Widodo, ya, dengan melalui PP peraturan pemerintahnya yang nomor 25 tahun 2024 sudah boleh atau mengizinkan, ya, organisasi massa untuk bisa mengolah tambang. Bagaimana mungkin ormas, ya katakan ormas apapun dia, agama atau ormas kenegaraan, ormas pemuda atau apapun yang bukan bidangnya diperbolehkan mengurus pertambangan. Ini hanya merupakan gula-gula saja, dan itu jelas-jelas melanggar undang-undang tentang perminyakan. Jadi banyak sekali ketentuan pemerintah, peraturan pemerintah, ya, di era rejim Jokowi ini demikian rupa diinjak-injak dan kita harus rakyat harus sadar ini untuk melawannya. Demikian kami himbau juga kepada kalangan generasi muda, kalangan mahasiswa terutama untuk melek, ya, untuk aware, untuk sadar kondisi negara dan masanya. Belum lagi sampai saat ini kasus sanksi hukum ijazah palsu. Kami juga tetap akan menggugat kasus ijazah palsu ini yang terkait kepada Presiden Jokowi. Ya, ini belum selesai kasus ini dan kita akan terus gugat sampai kita buktikan di pengadilan bahwa kasus ini memang betul-betul bisa kami buktikan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sampai hayat di kandung badan. Sampai ya. Terima kasih
Bang Juju yang begitu tegas, semua kasus diungkap. Terima kasih. Dari mulai kasus kilometer 50, lalu sampai kasus pertambangan, ya kan, sampai kasus PP ya, tentang PP peraturan pemerintah 25 nomor 2024 juga di kasus juga, gitu kan. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjut kepada Bang Uyung, angkatan 74, waktu hukum. Ya, senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucap kasih buat senior-senior dan junior-junior saya yang tergabung di UI Watch yang selama ini berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta kejujuran. Mungkin kami tetap ada karena negara ini tidak dalam keadaan baik-baik saja, di mana pribumi di negara ini menjadi warga negara kelas 2. Nah, kami berjuang untuk menegakkan semua ini supaya kembali bahwa pribumi tidak hanya menjadi budak di negeri ini, terutama anak cucu kita. Ya. Nah, saya hanya berharap buat adik-adik mahasiswa supaya melek hukum, supaya sadar bahwa nanti Anda yang akan memimpin negara ini. Dan kami akan tetap monitoring adinda sekalian. Saya rasa demikian. Terima kasih. Terima kasih Bang Uyung dari Fakultas Hukum 74. Luar biasa, ya kan, sambutan satu-satu. Sekarang kita season kedua adalah, oh ya, Bang Joko belum, ya Allah, satu lagi, maaf, mohon maaf. Iya, Bang Joko nih, terima kasih nih. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu banyak yang telah disampaikan oleh para senior kami, dan itu menjadi sekaligus menjadi sinyal bagi kalian yang masih jauh lebih muda dan anak cucu kami. Saya tidak ingin menambah contoh-contoh kasus yang telah disampaikan tadi oleh teman-teman antar fakultas lintas universitas ini. Satu hal bahwa ketika kegilaan itu telah mencapai puncaknya, pernah Ronggo Warsito menasihati, ketika zaman gila, siapa yang tidak gila tidak akan dapat, tidak kebahagiaan. Tetapi ingatlah bahwa insya Allah kalian yang tidak ikut gila itu masih ingat dan waspada, dan itu yang paling baik untuk kalian. Tetapi kalau negeri ini tidak dihentikan dari kegilaan itu, saya harus menggunakan kata-kata ini, karena memang dari semua sektor, dari semua regional kita telah masuk kawasan yang tidak jelas. Hukum tidak jelas, ekonomi nggak jelas, uang kita semakin tidak jelas artinya, nominal kita nggak ada. Kita sudah terhina, uang kita tidak ada artinya di mata internasional. Oleh karena itu, satu kata saja, ayo bergerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir statement ini bagus banget ini. Jadi masalah uang tidak bergerak sama sekali sudah, ya kan? Sudah under value under value, ya. Oke, terima kasih semua abang-abangku yang terhormat, yang saya cintai, semua yang hadir di sini dari UI Watch. Saya Vicky Balfas, membawa acara dalam UI Watch di sini, mengucapkan terima kasih kepada